klarifikasi sebentar. Saat ini kita akan menjalankan peran mempraktikkan teknik coaching. Saya Wahyu sebagai coach dan Ibu Hajar sebagai coaching. Baiklah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Ada apa Bu Hajar? Tiba-tiba datang ke tempat saya. Apakah ada yang mau disampaikan? Selamat sore Bu Wahyu. Iya Ibu, ini saya ada sedikit masalah, boleh saya cerita Ibu? Oh, boleh sekali. Ada kira-kira permasalahan apa Ibu? Begini Ibu, ini masalah tentang sekolah saya ya. Saya kan baru pindah ini 2 bulan di sekolah yang baru. Sebelumnya sih sekolah saya yang lama itu kegiatan ekstrakurikulernya itu banyak sekali dan berjalan semua. Tapi saya kaget begitu pindah di sini itu Bu, satu pun itu nggak ada loh Bu. Satu pun nggak ada kegiatan ekstrakurikuler. Terus gimana itu? Oh, dari Ibu Hajar datang, Ibu mengetahui dan sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada ekstrakurikuler. Iya, tidak ada kegiatan ekstrakurikuler apapun di sini. Saya sini kok anak-anak hanya kegiatan KBM, setelah KBM selesai pulang sorenya nggak ada kan, guru-guru itu kan pulangnya sampai jam 4 loh. Kok sepi-sepi saja, nggak ada kegiatan ekstrakurikuler begitu. Kira-kira kalau boleh tahu kegelisahan apa yang mengakibatkan Ibu setelah datang di sekolah tersebut mensoroti bahwa ekstrakurikulernya tidak ada, terus Ibu merasa gelisah. Kira-kira apa yang Ibu pikirkan? Begini Bu, kan murid saya itu sedikit sekali Bu. Kelas 1-nya itu cuma 13, kelas 2-nya juga 13. Saya kaget. Yang kelas 4, 5, 6 itu full 28 masing-masing. Kenapa 2 tahun ini kok muridnya sedikit? Apa ini asumsi saya ya? Apa karena kurangnya aktivitas di sekolah, tidak ada kegiatan yang menarik sehingga mereka tidak mau sekolah di sini. Jadi yang saya soroti di sini apakah karena ekstrakurikulernya itu ya kok memang benar nggak ada ekstrakurikulernya Bu? Ternyata memang nggak ada. Jadi itu bermula dari kesimpulan Ibu sendiri Iya. ya, dari melihat animo masyarakat terhadap jumlah murid yang masuk 2 tahun ini mengalami penurunan. Apakah Ibu sudah pernah melakukan studi, artinya menggali fakta-fakta dari mungkin apa ya, bertukar pendapat dengan masyarakat sekitar itu atau belum? Nah itu Bu, saya sudah konfirmasi ke guru saya dulu, ke guru ya, ke bendahara. Saya tanya kenapa kok di sekolah ini tidak ada ekstrakurikulernya, kenapa? Ternyata memang dari dananya Bu, dari dananya itu sangat tipis, sangat kurang. Kalau memang dianggarkan untuk guru ekstrakurikuler itu tidak mencukupi, karena di sini juga tidak ada guru olahraga sehingga anggaran BOS itu kepotong untuk membayar guru antar waktu begitu Bu. Jadi memang anggarannya sangat minim. Ya, kalau boleh saya konfirmasi, ini posisi Ibu kan sebagai kepala sekolah. Iya. Ya. Jadi hal itu sangat menjadi mengganggu Iya. tugas Ibu dalam mewujudkan sekolah tadi jumlah siswanya meningkat. Lalu apa yang Ibu lakukan setelah Ibu tahu bahwa identifikasinya mungkin dari ekstrakurikuler? Apa yang sudah Ibu lakukan selanjutnya? Saya sudah itu Bu, saya sudah menghadap ke Bapak Pengawas. Awalnya saya mau tanya, Pak ini saya sudah curhat, saya mengalami kendala keuangan BOS begini sehingga kami tidak bisa menganggarkan ekstrakurikuler. Bagaimana kalau saya memanggil orang tua, paguyuban, komite, saya minta solusi agar sekolah kita menjadi ramai, tetap ada kegiatan, nanti mereka yang membayar sendiri atau iuran. Tapi dilarang Bu, tidak boleh, nggak boleh sekolah negeri itu gratis. Nanti kalau ada iuran seperti itu nanti dianggap pungutan liar begitu. Jadi begitu saya mendapatkan dari pengawas seperti itu dilarang, akhirnya saya bingung Bu, saya mau melakukan apa lagi ya gitu. Oh iya, kalau yang dilarang tadi menurut Bapak Pengawas kan penarikan dananya gitu. Iya. Kalau saya cermati dari yang disampaikan, tapi kalau untuk diskusi dengan orang tua kan tidak dilarang ya. Jadi Iya. Diskusinya boleh, tetapi dalam hal menarik iuran tidak diperbolehkan.
memberikan. Lalu setelah mendapatkan arahan seperti itu, apa yang Ibu lakukan? Saya belum mengundang wali murid, Bu, karena saya tidak berani. Apa selanjutnya nanti saya akan tetap mengundang wali murid ya, Bu ya. Kita koordinasi begitu untuk mencari solusi terbaik bagaimana agar kegiatan sekolah tetap berjalan. Menurut Ibu memungkinkan apa tidak? Memungkinkan, Bu. Ya, memungkinkan. Bisa kalau saya memanggil. Kalau orang tua pun sudah dihadirkan, apa yang Ibu rencanakan? Kalau orang tua sudah saya hadirkan ke sekolah, saya ingin menyampaikan visi misi sekolah ke depan. Saya menyampaikan latar belakang kenapa sekolah kita itu kok sekarang memang muridnya merosot. Apa karena memang kekurangan kegiatan-kegiatan sehingga mereka itu tidak tertarik. Terus bagaimana saya juga ingin minta solusi ke orang tua kalau menghidupkan ekstrakurikuler lagi. Mungkin mereka nanti yang akan memutuskan sendiri masalah pembiayaannya. Begitu, Ibu? Saya rasa ide dari Ibu Anja sangat bagus untuk dicoba. Apa dari ide Ibu itu menjadi satu-satunya jalan untuk menambah siswa? Apakah ada ide lain atau pemikiran yang lain selain dari menghadirkan orang tua dan berkomunikasi? Kira-kira ada ide apa lagi yang bisa Ibu lakukan untuk menambah siswa? Kalau saya lihat dari yang Ibu sampaikan tadi kan sebenarnya bukan karena ada ekstrakurikuler atau tidak, tapi kan perusahaan Ibu kan cenderung dari jumlah siswa nih. Apa itu, Bu? Rencana untuk promosi, Bu, promosi nanti saat PPDB mungkin saya akan membuat banner atau MMT yang lebih besar, kemudian dipasang di tempat-tempat strategis agar sekolah kita mudah dikenal, begitu, Ibu? Kira-kira kalau boleh tahu yang dipromosikan apa dalam rencana itu? Nah, itu kembali lagi karena rencananya itu kan yang saya mau promosikan ini loh, sekolah kami tuh memiliki ekskul ini macam-macam. Ternyata kan tidak ada, Ibu. Kan kembali lagi ke situ lagi. Oh, gitu. Jadi menjadi berkaitan ya, Bu ya? Jadi Iya, saling berkaitan. Karena Ibu rencananya mau mempromosikan dengan menjual kita punya banyak Iya. ekstra, harapannya masyarakat tertarik. Nah, kira-kira ada ide lain nggak, Bu, selain seperti itu? Apakah menurut Ibu ada jalan lain apa tidak untuk anggaran ekstra tadi kalau tidak dari dana BOS? Misalnya tadi kan Ibu melibatkan paguyuban. Kira-kira bagaimana dengan potensi paguyuban tersebut jika dimanfaatkan lebih banyak dengan ekstra? Iya, Bu, ini karena memang saya belum pernah mengundang paguyuban karena saya ketakutan sendiri dengan tadi Pak Pengawas kalau menarik iuran nanti dikira pungutan liar. Jadi selama ini memang saya belum mengundang mereka. Itu di situ masalahnya. Jadi kemungkinan kalau saya undang bisa jadi mereka mau ya, Bu ya. Ya, kalau menurut saya karena itu untuk kebaikan siswa dan orang tua kan sebagai stakeholder yang memanfaatkan hasil dari pembelajaran Recording in progress. Saya rasa itu banget. Di dalam pendidikan guru penggerak kita sendiri kan mempunyai ilmu pemetaan aset. Nah, dari yang Ibu lakukan kan termasuk aset. Kira-kira ada apa ya ide nggak untuk memanfaatkan aset-aset yang mungkin sudah Ibu identifikasi? Memanfaatkan aset sekitar sekolah agar itu ya, Bu, agar tidak hanya kita mengandalkan dana BOS, begitu ya, Bu. Itu kemarin saya pernah berbincang-bincang sih, ini belum memanggil wali murid namun sudah ketemu sama ketua komitenya. Mereka itu kemarin punya program membuat kalender, Bu. Mereka membuat kalender yang setiap anak yang nggak diwajibkan sih, siapa yang mau beli silahkan, dan nanti uangnya itu nanti didonasikan untuk sekolah lah, untuk kegiatan sekolah apabila sekolah membutuhkan, begitu, Bu. Jadi sudah ada terobosan ya, Bu. Jadi pengumpulan dananya di luar dana BOS ternyata Ibu sudah memanfaatkan apa ya, kalau istilahnya kayak dana paguyuban ya, dari penjualan kalender dan sebagainya. Saya rasa sudah sangat banyak sekali yang Ibu sampaikan tadi
lagi mengenai mengundang orang tua, berkomunikasi dengan pengawas, mencari terobosan dengan mencari dana di luar dana bos, dan pemanfaatan orang tua sebagai sumber belajar ya. Jadi ekstrakurikuler kan termasuk pembelajaran di luar kegiatan intrakurikuler. Lalu setelah punya pandangan seperti itu, kira-kira komitmen apa yang bisa Ibu ambil dari rancangan tujuan, identifikasi, dan aksi yang Ibu jalankan tadi, dan siapa kira-kira orang atau pihak yang bisa membantu Ibu dalam mencapai tujuan itu? Baik Bu. Nah, kira-kira nanti saya akan saya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Saya menceritakan rencana saya, akan memanggil komite, orang tua, dan lain-lain dalam rangka untuk menjelaskan visi misi ke depan sekolah kita, ingin mengadakan ekstrakurikuler dan lain-lain begitu Bu. Nanti saya koordinasi sama guru-guru, dan nanti kan guru-guru yang akan mengundang pihak paguyuban, karena mereka yang berhubungan langsung dengan paguyuban kelas masing-masing begitu Bu. Kira-kira kalau boleh tahu kapan Ibu merencanakan hal tersebut? Insya Allah nanti setelah habis Lebaran Ibu. Setelah habis Lebaran yang pembelajaran sudah mulai efektif lagi. Berarti rencana itu akan saya lakukan. Belum tahun ajaran baru ya Ibu ya? Iya Bu. Saya kira itu sudah sangat rigid dari perencanaan, pandangan Ibu, dan time schedule yang sudah jelas. Kira-kira dari diskusi kita ini apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan diskusi bersama? Iya Bu, setelah saya berdiskusi dengan Bu Wahyu, rasanya plong Bu, saya bisa mengeluarkan permasalahan saya, dan saya pun juga bisa mendapatkan solusi ya Bu. Jadi permasalahan yang saya hadapi di sekolah nanti saya bisa solusikan dengan memanggil orang tua, paguyuban, komite, dan berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru. Begitu Ibu. Terima kasih Ibu. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berhasil dengan baik. Selain itu, yang namanya rencana kan tidak bisa langsung berjalan terus. Ya, tetap semangat karena Ibu mengemban tugas dari menjadi tantangan yang mungkin bagi mungkin itu ada lagi yang mau disampaikan selain mungkin yang terkait dengan pengelolaan. Sudah cukup Ibu, terima kasih banyak ya. Terima kasih Ibu. Saya akhiri perjumpaan ini, mungkin lain waktu kita bisa berbincang tentang keberhasilan Ibu dalam merencanakan dan membangun sekolah Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.